Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai konsep ketenagaan keperawatan sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Video ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mengenai konsep ketenagaan, kemudian video kedua mengenai penghitungan tenaga, dan yang ketiga mengenai metode asuhan keperawatan. Metode penugasan dalam asuhan keperawatan. Baik, kita mulai. Ya, ini adalah yang akan kita bahas hari ini. Mengulang lagi dari definisi ketenagaan merupakan proses penyusunan dan pengembangan ketenagaan untuk meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien. Jadi di sini mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh rumah sakit dan organisasi untuk meningkatkan bagaimana kinerja itu supaya efektif dan memenuhi tujuan organisasi serta efisien. Nah, kegiatan ketenagaan seorang perawat kepada pasien ini adalah menentukan tingkat ketergantungan pasien dan menyesuaikan jumlah perawat yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat ketergantungan pasien tersebut. Baik, ini kemarin kita sudah bahas sedikit, mulai dari staffing itu ada proses rekrutmen, mulai dari memenuhi kebutuhan organisasi, mulai dari perencanaan, penghitungannya berapa, kemudian rekrutmen, evaluasi karyawan, kemudian orientasi karyawan baru. Kemudian ada sosialisasi dan edukasi, di mana ini maksudnya adalah rumah sakit, manajemen, dan manajer memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada stafnya, baik yang baru maupun staf yang lama. Nah, di sini dilakukan melalui pengelolaan pembentukan tim, kemudian melaksanakan pengembangan staf, baik melakukan pelatihan internal dan eksternal. Itu sudah dilakukan di fungsi ketenagaan ini. Jika di rumah sakit Ibu dan Bapak melakukan proses mengizinkan pelatihan eksternal atau memberikan dukungan dengan pelatihan internal atau eksternal, itu merupakan sebuah bentuk dari fungsi ketenagaan yang terjadi di rumah sakit. Kemudian, ketenagaan lainnya adalah pengaturan karyawan dan penjadwalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi, di sini diatur di ruang rawat dilakukan pengaturan karyawan sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Itu adalah bagaimana fungsi ketenagaan ini dilakukan, mulai dari pengembangan staf, perekrutan, pengembangan, sampai pengaturan karyawan dan penjadwalan. Termaksud nanti ada retensi perawat, bagaimana mencegah burnout, kemudian meningkatkan retensi, itu juga dilakukan di fungsi ketenagaan ini. Baik, ini ya yang kita bahas tentang manajemen sumber daya manusia. Ini sebuah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pengintegrasian, pemeliharaan, kemudian pemutusan hubungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi, keinginan staf, dan kebutuhan masyarakat. Jadi yang dilihat bukan hanya tujuan dari organisasi saja, tapi bagaimana kita bisa merangkul, mengumpulkan keinginan dari staf itu untuk memenuhi tujuan supaya berkesinambungan dengan tujuan organisasi dan kebutuhan dari masyarakat. Nah, untuk fungsi ketenagaan ini mencakup pemilihan staf ya, yang tadi rekrutmen, penempatan posisi di organisasi harus sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi, dan bagaimana mempertahankannya, kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Baik, nah ini adalah bagaimana perencanaan tenaga keperawatan. Untuk merencanakan kebutuhan tenaga perawat itu harus memenuhi pola dan menjawab 5W1H. Dari what, tenaga apa yang kita butuhkan nih? Misalnya kualifikasi apa di ruang rawat inap atau di IGD harus memenuhi kriteria apa saja begitu. Kemudian siapa tenaga yang kita butuhkan dan bagaimana kualifikasi pendidikannya, pengetahuan, pengalaman, keterampilan. Nah, misalnya rumah sakit baru yang baru dibangun, misalnya rumah sakit pendidikan, tentunya akan mencari berapa mulai dari wattnya berapa yang dibutuhkan, tenaganya apa, misalnya perawat tentunya kalau di rumah sakit baru perawat yang memiliki pengalaman itu juga dibutuhkan ya untuk di organisasinya. Kemudian siapa nih, pengalamannya seperti apa, klasifikasinya bagaimana, keterampilannya apa, sertifikasinya apa, itu juga ditentukan. Kemudian where.
Kemudian where ini adalah area mana yang dibutuhkan, apakah OK, apakah ICU, tentunya akan berbeda. Nah, ini harus memperhatikan tipe ruangan dan juga tipe rumah sakit. Kemudian when, jadi kapan dibutuhkannya? Misalnya biasanya kan ada renstra dalam 1 tahun ke depan, renstra tahunan. Nah, itu sudah seharusnya di bidang keperawatan itu sudah ditentukan nanti akan ada penambahan ruangan. Berarti akan ada penambahan ruangan, berarti tenaga keperawatan yang dibutuhkan nih untuk bulan Agustus, misalnya ini Januari, Agustus berapa itu sudah ditentukan sehingga bulan Mei, Juni sudah dilakukan open recruitment. Kemudian why, di sini leader perawat, bidang keperawatan, manajemen keperawatan harus mempunyai rasional alasan yang tepat dalam perencanaan tenaga keperawatan. Nah, harus ada rasional yang tepat, jangan sampai untuk memenuhi ada titipan saja, titipan orang, tapi juga harus memenuhi alasan-alasan dalam dan rasional begitu, jumlahnya akurat, sudah dihitung, datanya sesuai sama jumlah pasiennya, ketergantungannya, faktor organisasi beban kerjanya, fisik bangunannya sudah diperhitungkan. Jadi semua manajer keperawatan tuh harus mempertimbangkan itu. Kemudian how, jadi ini yang terakhir. Jadi bagaimana sih perekrutannya, mekanisme seleksinya, kemudian supaya mendapatkan kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya kejadian seperti masa pandemi seperti saat ini, tentunya banyak relawan yang pas awal pandemi, perekrutan dilakukan secara masif nih untuk rumah sakit atau rumah sakit lapangan. Nah, ini harus ada mekanismenya seperti apa. Paling tidak sudah jelas apa yang dibutuhkan. Nanti misalnya ternyata masih belum ada STR, bagaimana peran manajer keperawatan itu, apa yang kebijakan yang dilakukan supaya kewenangan klinis ini bisa sesuai dengan peraturan gitu. Misalnya dengan menempatkan PK2 atau 3 di ruang COVID supaya ada yang mengawasi dari relawan-relawan yang pre-PK ini begitu. Jadi harus dipikirkan bagaimana sih caranya, kualifikasinya apa supaya nanti kualitas, dan tentunya Ibu dan Bapak tidak menginginkan misalnya relawan dengan kualitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang tetap harus dilakukan dilakukan secara struktural dan memiliki mekanisme yang direncanakan dengan baik. Baik. Untuk variabel dalam ketenagaan, mulai dari faktor pasien. Di sini mulai dari jumlah pasien dan fluktuasinya itu diperhatikan, apakah ada bor yang kurang dari standar atau yang lebih malah di atas 100% misalnya, atau di atas 95%, tentunya harus kaji ini. Kemudian apakah ada long of stay-nya, kemudian karakteristik pasien, kemudian kondisi pasien, jenis penyakitnya, usia tentu akan berbeda. Kemudian apakah ada pasien dengan kasus khusus seperti psikiatri, nabza, dan nabza. Nah, ini ya untuk kategori pasien yang tadi, karakteristik pasien mungkin Ibu dan Bapak sudah, saya tidak perlu menjelaskan dengan rinci. Ini adalah hal sehari-hari yang Ibu dan Bapak lakukan, mulai dari kategori 1, misalnya self-care atau mandiri, mulai dari ADL-nya mandiri, kemudian tidak ada medikasi, ini yang self-care. Kemudian kategori 2, minimal care. Nah, di sini makannya butuh waktu, menyiapkan, kemudian ada treatment yang dilakukan. Nah, ini ya, status umum kesehatan, dia tampak sakit ringan, tanda-tanda sakit ringan, terus habis itu kebutuhan edukasinya 5-10 menit, treatment dan medikasinya 20-30 menit per shift. Jadi ini minimal care ada kriterianya. Kemudian moderate care. Moderate care ini butuh treatment dan medikasinya 30-60 menit per shift. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari atau ADL-nya misalnya membutuhkan bantuan tetapi mampu untuk mengunyah dan menelan. Jadi dia bantu disuapi itu moderate care. Kemudian total care ini butuh bantuan, kemudian tidak mandiri, medikasinya 60 menit per shift. Kemudian intensive care. Intensive
intensive care ini yang total dibantu, semuanya dibantu, dan ada sakit berat ya, status umumnya pendarahan, kehilangan cairan, kemudian treatment dan medikasi butuh lebih dari 60 menit per shift. Jadi membutuhkan monitoring yang terus-menerus. Oke. Kemudian variabel yang pertama tadi, variabel pasien. Jadi dalam mengatur tenaga itu yang pertama pasien harus diperhatikan jumlahnya bagaimana. Yang kedua juga adalah dari perawatnya, tenaganya. Jumlahnya, komposisi, tingkat pendidikan, pengalaman dari tenaga perawatnya itu yang tersedia itu juga diperhatikan. Dan nanti kurangnya apa, butuhnya apa, itu bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit. Kemudian yang kedua, kebijakan metode penugasan perawat. Jadi bagaimana metode penugasannya? Apakah metode kasus, kemudian fungsional, metode tim, atau yang lainnya. Kemudian itu tergantung dari kebijakan rumah sakit. Jadi kan nanti akan berbeda penghitungannya. Kemudian uraian tugas perawatnya itu apa aja. Kemudian kebijakan personalia. Jadi kebijakan dari HRD-nya, apakah ada kebijakan-kebijakan lain yang perlu diperhatikan. Nah, ini dua variabel ya, variabel pasien, variabel perawat, dan yang ketiga adalah variabel lingkungan atau faktor lingkungan. Nah, untuk faktor lingkungan ini ada beberapa yang diperhatikan ya, mulai dari tipe dan jenis layanan rumah sakit. Tentunya jika itu adalah tipe A, B, dan C akan berbeda dengan perawat dengan rumah sakit khusus. Nah, jenis layanannya apa saja? Tentu nanti perawat yang dibutuhkan juga berbeda. Kemudian desain ruang keperawatannya seperti apa? Fasilitas dan jenis pelayanan yang diberikan juga tentunya rumah sakit tipe A dan rumah sakit tipe C atau rumah sakit khusus itu akan berbeda. Kemudian kelengkapan peralatan, pelayanan penunjang, kemudian faktor organisasi, dan mutu pelayanan yang ditetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan. Jadi yang faktor lingkungan ini lebih bagaimana organisasi itu, faktor organisasinya. Baik, sekian dari saya untuk konsep ketenagaan. Video selanjutnya akan membahas mengenai metode dalam penghitungan kebutuhan tenaga keperawatan. Terima kasih.